back to Bulletproof Generation. Hari ini kita bertiga, karena yang satunya sedang absen. Karena dia Ini sakit. ceritanya bukan. Jadinya kita bukan random talk nih. Tadi? Girls talk. Oh iya, boleh. Girls talk. Yang cocok-cocok gitu. Yang biasa yang cocok-cocok gitu kan. Anjir. Ada gosip apa ya? Gitu, yang gitu-gitu tuh. Apa nih Enggak. guys? Kita lebih berfaedah. Enggak, kita emang suka ngegibah, tapi kadang-kadang gibahan kita itu menghasilkan sesuatu yang di luar pemikiran, out of the box gitu. Jadi, nah ini kan udah lama kita nggak bertiga, mumpung bertiga. Mau nanya dulu, selama pandemi ini, kalian ngabisin waktunya gimana sih? Kan kemarin aku sama CL udah ngebahas sedikit tentang stres yang kita alami di tengah-tengah pandemi kayak gini kan. Tapi aku juga penasaran gitu kan. Karena kan setiap orang pasti mempunyai waktu yang berbeda-beda untuk yang melakukan sesuatu di waktu yang emang, misalnya aku jam segi, aku itu misalnya kayak mewarnai, ngurusin pesanan, dan lain sebagainya. Kan kita beda-beda. Dan mulai dari Ibu El. Ibu El. Karena dia adalah senior kita. Anjay. Enggak. Tidak bisa aja. Sama ya, Nia ya. Yoi. Mami El. Apa ya, awal-awal pandemi sih di rumah aja, masak-masak. Terus mulai balik ke new normal ya kerja lagi ke kebun, ke sawah, bikin pupuk, main sama sapi, weh. Sapi kok mainannya. Dia mainan sama anak sapi, tau nggak? Dia kadang-kadang nih ya, kasih tahu ya. Dia kemarin nelpon aku. Betul. Terus tiba-tiba kameranya di-switch ke belakang, habis ngeliat mukanya dia nge-switch kamera mukanya sapi, you know. Abis itu aku lagi ngomong, terus sapinya gue kira katanya gue ngomong sama sapi gitu. Sapi aja bisa ngerti bahasaku, masa kamu enggak? Peka dikit kenapa gitu? Kodenya kode ke siapa sih? Nah, ayolah. Ngodein siapa kamu? Enggak sih, aku enggak ngodein siapa. Ada deh. Ada deh. Imagination. Kalau Nia gimana nih? Pasti Nia seru banget karena Nia kan baru kerja ya, baru masuk kerja udah masuk dunia kantor ya. Pasti dia mengalami waktu-waktu yang luar biasa kerennya. Memulai sesuatu hal yang baru. Gila ya. Ya, pulang kerja, kerjain tugas, dengar musik, baca webtoon. Anak webtoon. Kalau kita anak apa, Fe? Anak halu. Anak FF. Halu. Jangan ngomong atuh. Jangan buka kartu atuh. Oh, kita anak halu aja, anak halu. Enggak sih, tapi saya mengakui saya mau menulis FF dan aku berhenti gara-gara kebaper sama tulisan sendiri, anjir. Nah, kan? Kalian kan aku udah ngasih tahu kalian kan yang part itu. Aku langsung ya geli-geli sendiri padahal aku yang nulis kan. Menggila kok. Habis selesai nulis part itu ya guys, aku berhenti guys. Belum lanjut. Ya maksudnya part yang itu udah sampai selesai, terus aku berhenti. Aku ngebaca ulang kayak, kok aku geli ya? Ya gimana ya? Bukan geli sih, maksudnya ketika aku menulis itu kayak aku ngedapet visualnya gitu di sini, kayak di sini muncul gambarnya gitu kayak. Oke, akhirnya aku berhenti guys, istirahat guys. Istirahat, cara. Bahaya itu.
Jangan dicontoh itu. Apalagi yang udah aku army lama gitu kan, udah lama jadi army. Ngomong pokoknya sebetulnya nama satu orang dari member pasti pikiranku udah kemana-mana. Oh ini, Babang, oh ini, oh ini. babang. Terus ngapain nih Nia? Selain ngerjain tugas, dengerin lagu, baru pertama kerja gimana tuh? Asik nggak tuh? Begitu. Wah, Capek nggak tuh? capek duduk ya. Capek duduk katanya. Capek duduk. Nah, kadang-kadang kan, kayak tadi kan kita udah ngasih sharing sama kalian sedikit-sedikit, terus ya capek duduk itu pasti namanya kerja ya, tapi ada waktunya kita itu kayak bener-bener buntu, nggak ngerti mau ngapain, kayak aku kadang-kadang itu kayak nggak bisa ngatur waktu, kayak misalnya jam segini nih aku bangun jam 6 kan, aku ngurusin binatang-binatang dan lain sebagainya. Setelah jam itu kadang-kadang harusnya aku ada jadwal yang lain gitu loh, tapi kadang-kadang aku kayak memilih buat mengignore waktu itu, jadi dampaknya ke aku sendiri gitu loh, kayak aku tidurnya telat dan lain sebagainya. Dan aku ngerasa aku tuh berapa hari ini nggak bisa kayak mengatur waktu ya, karena mungkin aku capek, satu, bosen, dan males. Karena 1,5 tahun deh habis ini, aku nggak keluar rumah sama sekali. Lihat keluar rumah ya gitu-gitu aja, kayak bawa anjing keluar, yang dilihat ya gitu aja. Udah kayak, ya udahlah. Maze runner kan, kejebak gak bisa keluar kan. Apa hubungannya sama Maze runner, bodoh? Ya, dia masih sendiri. Masih mending gua lah. Gua masih ke sawah. Si Elma banyak dijalanin. Sih kalian kayak menjalankannya itu, misalnya hari ini kalian udah ngeplan sesuatu tapi jadi hancur gara-gara kalian nggak ngikutin time yang kalian tentuin sendiri. Sometimes yes. Dan apa sih yang kalian lakuin kalau kayak gitu? Ya let it flow sih. Tapi kalau udah jadwal kacau ya pasti akhirnya ngefek kepada Yes, itu udah pasti sih, 100% sih. Kalau itu ngefeknya ke badan itu udah pasti gitu loh. yoy. Nambahin stres sendiri ya pasti. Pasti Jenuh kalau pasti. Jadi emang susah ya. Namanya memanage waktu itu emang sih orang mungkin berpikir kayak, apa sih masa susah ngatur waktu aja nggak bisa sih kalian gini bla 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 dan lain sebagainya. Karena emang kadang-kadang ada beberapa orang termasuk aku yang emang udah menentukan jadwal, tapi pasti ada, ya kita nggak tahu ya, namanya kehidupan ya nggak sih guys, namanya juga kehidupan, kadang-kadang itu ada aja kejadian yang di luar nalar sehingga waktunya kebuang. ada hal-hal yang tidak terduga Dan itu yang harus ambil menyalahkan waktu ya, aku nggak bisa menyalahkan waktu, dan aku nggak bisa nyalahin keadaan karena emang kita nggak ada yang tahu gitu loh apa yang akan terjadi gitu kan, kasarannya kan. never know gitulah. Sehingga ada satu kejadian, ini mungkin CL juga sudah mengerti, yang sedang aku kerjain sekarang itu sebenarnya banyak yang mesen barang sama aku, cuma semuanya jadi kacau gara-gara satu orang. Tapi ya puji Tuhannya beberapa customer itu kayak paham gitu loh. Malah juga ada beberapa customer yang malah ngasih support tambahan gitu loh, kayak semangat ya kak, bla bla bla. Dan aku appreciate banget mereka yang udah kayak gitu. Dan aku di situ juga belajar, berarti mereka bisa menghargai orang lain, memahami keadaan orang lain, dan gak terlalu gimana gitu. Cuma ya aku sendiri juga ngerasa bersalah gitu loh, karena harusnya misalnya barangnya si A itu udah sampai hari ini, cuma nggak jadi gara-gara satu orang dan lain sebagainya. Dan itu pasti aku takutnya itu berdampak sama online shopku sendiri gitu loh, karena
anggapannya review dari orang-orang itu paling utama gitu. First impression orang itu paling pertama. Dan aku sejauh ini aku ngejalanin online shop, banyak yang mesen barang dan sebagainya. Ada beberapa customer yang emang kayak, oh iya, aku ngerti kok. Jadi aku masih menghargai waktunya gitu loh. Maksudnya ketika aku udah ngomong jadi 1 minggu, 2 minggu, suatu pengerjaan dan lain sebagainya, ya mereka juga, oh ya udah. Mereka malah sabar banget gitu loh. Bahkan jadwal mereka yang aku undur pun mereka nggak ribut gitu, kayak ya udahlah, ya udah. Dan aku tahu nih, selama pandemi, menurut kalian masih ada nggak sih orang-orang yang malah menyia-nyiakan waktu untuk hal yang nggak penting? Itu pasti menurut kalian ada nggak? A lot of people. Gimana Nia yang mulai dari tadi berpikir? Mikirin utang, Bu? Mikirin anak, Bun. Apa? Gimana? Maaf, apa? Kuku. Ya, aku yakin sih, 100%. Banyak banget yang pasti A lot of people. menyia-nyiakan waktu selama pandemi. Pastilah. Banyak banget karena mereka masih ada setengah dari orang-orang masih melakukan aktivitas. Misalnya masih aktivitas kayak work from home dan lain sebagainya. Itu karena pasti ada. Jadi kadang-kadang, dan yang aku tahu ya, untuk WFH sendiri, itu kan emang jamnya fleksibel ya. Maksudnya nggak melulu gitu loh. Ya karena aku sendiri waktu aku kerja pun ya nggak melulu gitu loh. Sebelum aku kerja ngambil part time pun ya aku work from home sebagai penulis, aku fleksibel jamnya, kayak nggak gimana gitu, nggak terlalu kita di kantor kan jamnya udah gini dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita di rumah lebih fleksibel gitu loh. Ya ada enaknya tapi ada yang nggak enaknya juga kan. Kalau misalnya masih kebanyakan orang-orang jamnya emang fleksibel tapi malah mereka memanfaatkan waktu itu kayak gimana ya, Doing nothing gitu. Ya udahlah, santai aja dikit, bentar aja, nanti aja ngerjainnya. Jadi ngulur-ngulur sendiri, akhirnya dampaknya pekerjaannya mereka bermasalah, jam tidur kurang, dan lain sebagainya. Dan itu masih ada sih. Sejauh ini yang aku tahu, orang-orang yang aku kenal yang kerja, yang WFH itu masih ada yang kayak gitu. Tuh. Jadi aku sih cuma ngomong-ngomong aja ya, sebenarnya untuk mengatur waktu itu penting banget gitu. Karena aku sendiri udah belajar dari kejadian-kejadian beberapa hari yang lalu, kayak aku nggak boleh nih kayak menyia-nyiakan waktu selagi aku bisa. Dan emang ketika meskipun kita WFH, kita harus ingat jam kantor lah, kasarannya kan gitu, biar sesuai jadwal gitu loh. Biar lebih enak juga gitu loh. Bukan kayak WFH, udah santai Itu cari masalah sih. Kuy. Gitu. Itu cari masalah sih, parah. Cuma ya emang ya, namanya orang nggak ada yang ngerti sih. Ya. Ya, tapi mengatur waktu itu penting banget sih dalam kehidupan. Meskipun kamu ada pandemi atau enggak, itu hal yang paling penting banget dah. Benar. Ada nggak sih cara-cara dari kalian buat ngatur waktu? Orang-orang biar waktunya itu kayak nggak terlalu malam, nggak terlalu apa gitu. Ada yang mau membantu? Ngasih tahu step gitu kan. Lebih ke ini sih. Lebih kayak maksudnya kamu harus lebih ngerti dirimu sendiri. Kadang kita belum ngantuk, tapi sebenarnya badan tuh butuh buat tidur kayak gitu. Jadi ya kayak jam 12, jam 11. Memang kelihatannya sih badan mata belum ngantuk, badannya tapi butuh tidur. Jadi badan kita tuh kadang capek tapi kita belum ngantuk kayak gitu.
Benar. I'm only Lebih human. lebih And I crash and I break down. Only human. iya kita bukan robot. Robot aja kalau bisa capek. robot aja bisa capek. Bisa lowbat kan? Iya, apalagi kamu coba. Karena emang kita Bukan lobet, say. kadang-kadang ini yang di kepala itu nggak sinkron kok, guys. Susah. Cuma nggak ada salahnya buat belajar ya untuk mulai kayak ya begitulah menghandle waktu kita kalau bisa ya. Tips dari aku ya, guys. Ini tips dari aku karena aku kemarin benar-benar ngerubah caraku sendiri untuk ngatur waktu. Jadi itu kayak ini kan kalian misalnya ada meja belajar kan. Di sini tuh ada meja belajar. Terus itu kayak ada wall kosong. Wall kosong itu semuanya itu aku tulis kayak jadwal gitu loh. Misalnya jam segini itu gini. Jadi aku menjalankan semuanya itu sesuai schedule. Kasarannya gini, ketika kamu bangun tidur, aku kan pasti ambil minum kan di depan tuh yang ada botolnya. Aku pasti minumnya ke depan gitu kan. Jadi ketika kamu minum, aku langsung lihat jadwal kayak, oh jam segini gini. Akhirnya yang aku dapat pun kayak, oh ternyata ketika aku sudah melakukan cara ini, waktuku itu lebih bisa aku manfaatkan dengan baik, lebih gampang dan gak Produktif. aku gitu loh. Kayak aku bukannya cuma aku menyamakan jadwalku sama kayak waktu aku kerja gitu loh. Waktu aku part time, aku jadi menyamakan jam itu gitu loh. Jadi misalnya kasarannya nih jam 6 aku bangun. Itu aku pasti ambil minum dan lain sebagainya. Habis setelah ambil minum, langsung atau lihat jadwal, oh jam segini gini. Ya udah, ngejalanin by schedule. Kalau misalnya lebih mempan lagi, dijadiin wallpaper handphone. Jadi Paper HP. ketika kamu buka handphone untuk matiin alarm, kamu udah kayak, oh jadwalku gini. Dan itu mungkin akan ngebantu kita sedikit buat biar kita itu bisa menghandle waktu dengan baik. Itulah. Itu dari aku. Karena kan otomatis ya, kebanyakan orang ketika bangun tidur, yang pertama dicek pasti handphone. HP. Gak mungkin ngecek yang lain kan, pasti buka handphone. Benar. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa males nempel bla bla bla, ya udah tulis aja di note, kalian screenshot, udah jadiin wallpaper. Dan mungkin itu murah, ngebantu kalian buat kayak menghandle waktu gitu loh. Atau mungkin ada cara lain kayak kalian masang alarm sendiri di handphone. Jadi setiap jam segini bunyi, tapi ada notes-nya. Jam segini makan, jam segini gini. Itu juga bisa ngebantu sih. Cuma kan terlalu ribut ya kalau misalnya pakai alarm gitu kan, terlalu masa kasarannya kita kalau misalnya nggak COVID ya, kita misalnya buat jadwal terus kita pakai alarm gitu. Kita lagi jalan sama teman-teman, tiba-tiba alarm bunyi kan ya gak enak juga kan, kayak awkward gitu kan jadinya. Jadi paling aman ya jadiin wallpaper. Jadi otomatis gue, gini. Oh, jam segini aku ada janji nih, aku harus nyelesain pekerjaanku, berarti gini. Jadi lebih bisa ngehandle itu dengan baik gitu. Karena time management itu hal yang paling penting untuk kalian menjalani kehidupan gitu loh. Tuh. Ini bukan dari ini aku dari umum ya, dan menurut pendapat sih, cuma mungkin penelitian sebelum-sebelumnya atau penelitian yang udah ada nggak begini. Cuma kan di sini udah mau akhir tahun ya kan guys, kita nggak mungkin terlalu membawa kalian serius gimana gitu, enggak. Karena di sini ya it's time for fun gitu loh. Habis holiday season is coming soon gitu loh. Ya meskipun Natal kali ini bakalan berbeda sih, karena ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gara-gara COVID ini. Dan for your information, di Surabaya naik lagi dong guys. Astaga. Serius, di Surabaya tuh naik lagi, dan bad news-nya itu satu.
bad news-nya itu satu, di seberang perumahanku, seberangnya klasterku itu ada yang kena COVID satu keluarga. Jadi Astaga. sebenarnya Iya, dengar-dengar di Surabaya udah mulai aku kan nggak taat prokes. ya kan punya aku ya, misalnya aku di Giri Asri nih. Emang kalau mau ke sana itu emang harus nyebrang dan lain sebagainya. Cuma ya siapa yang tahu itu kan. Meskipun mereka isolasi mandiri ya nggak mungkin lah virus itu nggak ada gitu loh. Pasti ada. Makanya aku kayak lebih tambah takut lagi buat keluar gitu loh. Nah ya. Karena itu lah kalau aku bilang terlalu jauh nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket. Pas aja di tengah-tengah gitu kan. Jadi ya, dan sialnya yang orang kena ini pun itu rumahnya yang di bagian depan gitu loh. Maksudnya bagian depan sebelum pas mau masuk ke San Diego-nya itu, jadi dekat-dekat sana. Jadi otomatis ketika kita masuk, kita pasti ngelewatin rumah orang itu gitu loh. Jadi ya. Kenalan mama gue. Dan aku nggak ngerti lagi deh, itu emang Bisa. karena Kalau nggak kalian sebelumnya itu lebih ekstrim lagi. Sebelumnya lebih ekstrim lagi. Rumahku kan G12 kan. G12 itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Habis itu 3 blok ke sebelah kiri itu G4. Di situ juga ada yang kena COVID. Jadi astaga. itu Nggak, ya ampun nggak ngerti lagi deh. Aku kayak kalau gue kayak gini, aku bikin nggak berani nggak kelihatannya gitu loh. Aku keluar pun nggak berani, meskipun emang aku harus. Nah itu juga bisa sih caranya. bisa kayak gini guys. Manajemen gitu. Jadi ini aplikasi kalian terus ini pasang gede-gede biar always inget. Karena emang time management itu paling betul banget. Masih parah sih. Dan yang lebih ekstrimnya itu yang kayak aku bilang tadi, sekarang pun jadwalku juga berantakan. Harusnya aku bawa anjingku keluar jam segini jadi mundur gara-gara kena COVID juga kan. Jadi ya pinginnya Ya, kan kita nikmatin ya. Let it flow, bisa let it flow. aktivitas kayak biasanya lagi, tapi ya. Padahal aku sudah masukin cuti bersama, nggak kelihatannya. Nggak kelihatan. Tapi kelihatannya pemerintah gara-gara COVID meningkat, jadi ya kita nikmati saja lah COVID ini. Kalau Nia ada cara lain nggak? Aku sih sama aja kayak V. Ditulis, dijadwalin apa yang harus kita kerjain kayak gitu. Ya memang Males. atur waktu itu susah ya. Susah dan males sebenarnya. Cuma harus dilakukan. Ya mau gimana pun ya. Memang harus kita atur waktu kita. Biar kita tuh lebih. Dan sabar ya guys. Oh bisa juga kalian bikin kayak gini. Bully map. Terus kalian tulis kayak agenda, tapi ini agenda tahunan, bikin sendiri, ada printable, kalian bisa bikin. Iya, kalian bisa print sendiri. Nggak kelihatan, ntar aku matiin. Tapi kalau buat orang-orang yang males ya, gak mungkin nulis sih. Ya aku orangnya males nulis ya. Iya sih. Tapi ya paling kebanyakan orang ya emang nulis itu juga jadi alternatif lain juga. Cuma kita ngeliat keadaan yang ada. Kalau aku sih lebih ke note HP ya. Jadi kayak bisa kalian tulis life goals kalian tuh gimana kayak gitu. Nah itu penting tuh. Life goals, lu ngomong life goals, aku pikirnya life goes on kan, bodoh emang. Life goals bukan life goes on. Life goals. Tolong, gak usah ngadi-ngadi. Ya maaf nah. Bentar. Ini end dulu. Belum jamnya.
Nggak, ini end dulu, nanti lanjut sisa. Ini kan udah kita mau masuk closing juga tuh. Nanti ini kan aku cut. Ini kata Last. Jom.